Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik di alam semesta, apalagi kalau bukan Swallowed Star, episode 131. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Buluo dan para kru kapal pengintai antar bintang tampak terkejut, dengan ekspresi ketakutan yang mendalam, saat mendapati, bahwa ternyata planet yang mereka anggap sebagai planet lemah, ternyata memiliki 1000 lebih pejuang penjelajah bintang, serta 3 pembaca roh tingkat bintang level 7. Yang faktanya, kekuatan dari satu pembaca roh itu saja sudah mampu meratakan ia beserta kru kapalnya. Sementara Luo Feng, ia tampak menatap tajam ke arah Buluo, sembari memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Buluo dan para bawahannya. Dan jika ada yang mencoba untuk melawan, maka bunuh saja. Setelah mendapat perintah itu, para pengawal Luo Feng pun, langsung mengepung Buluo dan para bawahannya. Di saat yang sama, sang wanita berkulit hijau pun berteriak keras bahwa dia menyerah, dan diikuti si pria gorila beserta 4 kru lainnya yang juga menyatakan kalau mereka juga menyerah, dan tinggal Buluo sendirilah yang belum mengatakan sepatah kata pun. Meskipun sebelumnya para penjelajah ini selalu mempertaruhkan nyawa mereka saat menjelajah alam semesta, namun mereka tidak bodoh, mengingat 3 para pembaca roh tingkat bintang yang memimpin hampir 1000 penjelajah bintang, yang dapat dengan mudah menyapu tim kecil mereka yang hanya terdiri dari 9 orang, dan perlawanan berarti kematian, dan alasan inilah, yang membuat mereka semua menyerah pada Luo Feng. Sementara Buluo, wajahnya tampak mengerut, karena bagaimana bisa, masa depannya yang awalnya indah, tiba-tiba berubah menjadi menyedihkan, hanya karena manusia planet ini, yang sebelumnya hampir binasa hanya karena menghadapi binatang bertanduk emas, dan bagaimana bisa mereka tiba-tiba menghasilkan begitu banyak prajurit level bintang. Saat melihat para prajurit itu, Buluo pun langsung menyadari, bahwa mereka bukanlah pejuang asli dari bumi. Sedang bingung memikirkan nasibnya, tiba-tiba ketiga pembaca roh tingkat bintang memandang dengan dingin ke arah Buluo, sembari berkata, ingin menyerah atau mati. Dan spontan, Buluo pun menggigit bibirnya dan berkata bahwa dia pun ikut menyerah. Sementara Luo Feng dan 2 lainnya, mereka pun terbang, dan menganalisis penampilan dari ketujuh pemburu alam semesta, yang memiliki beberapa penampilan yang sangat unik. Dulu ketika Luo Feng memilih budaknya, dia memilih berdasarkan ketinggian dan penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi. Dan ketujuh orang ini, terlihat sangat berbeda dari manusia di bumi. Di sela itu, Luo Feng memerintahkan Meng Satu, untuk membawa tim kecil dan perintahkan kapal semesta untuk menyerah, dan langsung direspon oleh Meng Satu, yang seketika melesat bersama sebuah tim kecil, untuk mengejar kapal abu-abu perak yang baru saja akan melarikan diri, setelah melihat situasi tersebut. Namun, belum sempat melakukan pelarian, tiba-tiba muncul sebuah kapal hitam dan mencegat kapal abu-abu perak milik Buluo. Melihat hal itu, hati Buluo pun makin meringis, saat mengetahui sebuah fakta, bahwa orang-orang di planet aborigin ini juga memiliki kapal alam semesta, yang informasinya tidak terdapat dalam jaringan data. Sementara kedua personel perawatan kapal, mereka sangat jelas tahu, jika para pembaca roh itu menggunakan serangan energi roh ke arah mereka, maka sudah pasti mereka akan mati dalam sekejap, ditambah lagi dengan Atuka yang hanya merespons perintah Kapten Buluo, maka sudah pasti, kedua kru itu tidak dapat menggunakan kapal untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, terlihat Meng Satu dan timnya datang dengan membawa 2 teknisi kapal untuk diinterogasi oleh Luo Feng. Sementara Luo Feng, tampak saat itu ia sedang menginterogasi Buluo. Saat itu Luo Feng berkata, apa benar dia adalah Buluo Nuolan San, yang langsung dijawab oleh Buluo dengan anggukan kepala, lalu berkata, bahwa dia tidak pernah menyangka, kalau hanya dalam waktu 3 tahun, bumi sudah memiliki begitu banyak pejuang yang kuat, ditambah lagi dengan kapal alam semesta yang dimiliki oleh Luo Feng. Dan dari kedua bukti itu, Buluo pun yakin, bahwa sebelumnya Luo Feng telah mengunjungi planet lain, serta membeli prajurit Meng hitam ini. Mendengar ucapan Buluo, Luo Feng memandang Buluo sembari tersenyum.
Di sela itu, Buluo kembali berkata, bahwa sungguh menggelikan, karena sebelumnya mereka mengira, bahwa manusia bumi hanyalah kaum aborigin yang lemah. Saat itu, jika Buluo tahu bahwa bumi memiliki kekuatan seperti ini, maka mereka tidak akan menunjukkan diri, dan akan menunggu armada keluarga. Karena saat armada keluarga telah mencapai bumi, maka bumi tidak akan punya cara untuk melawan. Namun karena kesalahan informasi yang didapat oleh Atuka, hingga membuat mereka melakukan kesalahan ini. Namun saat itu, Buluo bertanya-tanya pada dirinya sendiri, jika ada seorang pejuang kuat di bumi, mengapa tidak ada jejak data di jaringan, bahkan tidak ada yang mendiskusikannya, dan yang diskusikan hanyalah Hong, Dewa Petir dan Luo Feng. Dan melihat ketiganya, tidak satupun dari mereka yang berada di tingkat bintang. Dan karena informasi inilah, hingga mereka secara alami menganggap bumi tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Namun kenyataannya, saat ini takdir telah mempermainkan hidup mereka. Di sela pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya, tiba-tiba Luo Feng berkata, bahwa berapa banyak anggota mereka yang telah memasuki bumi, dan bagaimana cara mereka menemukan bumi. Saat mendengar pertanyaan itu, Buluo pun bergumam, mengingat saat ini penduduk bumi tidak mengetahui, perihal armada keluarga Noulan San, yang dijadwalkan akan tiba 3 bulan mendatang. Dan jika dia dapat bertahan dengan sabar untuk menunggu armada keluarga, maka dia akan bisa membalikan keadaan. Dan sekarang dia hanya bisa menunggu dengan sabar, dan tentunya, kedatangan armada keluarganya tidak boleh diketahui oleh Luo Feng. Setelah memikirkan hal itu, Buluo pun mengatakan, bahwa mereka berjumlah 9 orang. Dan perihal cara mereka menemukan bumi, karena sebelumnya tanpa sadar kapal mereka melewati lubang cacing dan memasuki ruang gelap, dan hal itu dapat terjadi karena mereka mengacu pada peta bintang kuno. Saat itu, Buluo juga mengatakan, bahwa dalam peta bintang kuno itu terdapat 2 planet yang memiliki kehidupan. Oh pantas kalian dapat menemukan bumi, ucap Luo Feng, mengingat jika melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya di luar area ruang gelap, masih membutuhkan sekitar 1000 tahun untuk sampai ke bumi, dan hanya melalui lubang cacinglah, yang merupakan keberadaan tanpa hukum semacam ini, yang bisa membuat sebuah kapal alam semesta dapat tiba-tiba memasuki bidang bintang bumi. Saat itu, Hong pun kembali menanyakan, apa benar, bahwa mereka hanya berjumlah 9 orang, dan langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Buluo, sembari mengatakan, bahwa tidak mungkin dia dan krunya akan membocorkan tentang tata letak bumi pada penjelajah lain, mengingat nilai bumi yang sangat berharga, dan bisa membuatnya kaya raya. Mendengar perkataan itu, Luo Feng yang pernah memasuki alam semesta, ia pun jelas tahu, harga untuk sebuah planet yang memiliki kehidupan seperti planet bumi, dan sedikit percaya dengan ucapan Buluo. Saat itu, Luo Feng memerintahkan Meng Dua untuk terus melanjutkan interogasi. Namun baru akan bergegas, tiba-tiba terdengar Babata berkata di benaknya. Luo Feng, aku tidak tahu, apakah kamu bodoh atau polos, hingga begitu saja mempercayai kata-katanya, ucap Babata, dan langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa biarlah Meng Dua yang melanjutkan untuk menggali informasi dari Buluo dan para krunya. Mendengar perkataan Luo Feng, Babata pun tampak geram, dan berkata, Luo Feng, apakah kamu meragukan kemampuanku dalam mencari informasi? Coba katakan, informasi apa yang kamu mau, dan dalam sepersekian detik, maka aku akan memaparkan informasi itu padamu, kata Babata. Mendengar kata-kata Babata yang bergema di pikirannya, Luo Feng pun menghela nafas panjang sembari berkata, Babata, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Luo Feng, yang langsung dijawab oleh Babata, bahwa Luo Feng harus pergi ke dalam kapal milik Buluo, dan memasukkan microchip yang pernah diberikan oleh Babata saat meretas sistem kapal X-81 Naga Hitam, karena saat ini Babata pun akan meretas sistem kapal milik Buluo untuk mencari informasi. Saat mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun segera terbang ke arah kapal milik Buluo, bersama Hong dan Dewa Petir. Melihat Luo Feng yang terbang ke arah kapal miliknya, Buluo yang ternyata dapat berkomunikasi dengan Atuka melalui pikirannya, ia pun segera memerintahkan Atuka, untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang kedatangan armada keluarga Noulan San, karena itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat. Ditambah lagi jika itu terungkap, maka bisa dipastikan, penduduk bumi pasti tidak akan mengampuni mereka, dan perintah itu pun langsung dikonfirmasi oleh Atuka, yang tidak mengetahui, kalau Luo Feng juga memiliki asisten otomatis yang lebih barbar, yang bahkan kapal sekelas X-81 saja, sistemnya dapat dibobol oleh si iblis laknat ini. Sementara Luo Feng, Dewa Petir dan Hong yang telah berada di dalam ruang kendali kapal milik Buluo,
Tampak saat itu, Luo Feng mengambil microchip yang sebelumnya dikatakan oleh Babata, lalu segera memasukkannya ke dalam slot papan kendali. Di saat yang sama, Babata pun sempat berkata, "Luo Feng, untuk masalah ini serahkan padaku," ucap Babata dan langsung mulai meretas sistem otomatis kapal. Di saat yang sama, tiba-tiba tampak kepala seorang anak laki-laki yang muncul di layar papan kendali, dan itu adalah sosok virtual dari Atuka, yang saat itu berteriak, "Hentikan peretasan, segera hentikan peretasan." Melihat Atuka yang merengek-rengek, Babata pun tertawa, karena ternyata, sistem yang terpasang di kapal milik Buluo hanyalah sistem yang bisa dibilang noob, yang kemampuannya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sistem di kapal X-81. Sesaat kemudian, seketika wajah Atuka terganti dengan wajah si iblis botak Babata, yang muncul di layar sambil memperlihatkan taring kecilnya pada Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Dan inilah, kali pertama, Hong dan Dewa Petir melihat sosok asisten pribadi yang selalu disebutkan oleh Luo Feng. Saat itu, Babata tampak kelihatannya sangat puas, dan dengan cepat dan tanpa henti mulai meretas sistem, dan mendapatkan kendali seluruh kapal. Di saat yang sama, tiba-tiba ponsel Luo Feng berdering, yang ternyata adalah dering sebuah panggilan masuk, yang berasal dari Jenderal Wang. Saat panggilan tersambung, Jenderal Wang pun langsung mengatakan, bahwa mereka baru saja menerima laporan yang mengatakan bahwa ada suara-suara dari kastil milik Luo Feng, yang mengatakan, "Mulai sekarang, kalian semua adalah budak dari pejuang terkuat dari alam semesta, budak dari Buluo Nuolan San," ucap Jenderal Wang, mengulang kata-kata yang sebelumnya diucapkan oleh Buluo. Saat itu, Jenderal Wang pun mempertanyakan, kejadian apa yang terjadi di kastil milik Luo Feng. Karena selain suara-suara itu, pihak militer pun telah menemukan sejumlah besar prajurit yang terbang, dan jumlahnya hampir 1000 prajurit. Dan di sini dijelaskan, bahwa seorang prajurit yang dapat terbang, setidaknya telah berada di tingkat penjelajah bintang, tutur Jenderal Wang dengan ekspresi tampak khawatir, mengingat negara manakah di dunia yang tidak akan khawatir dengan hampir 1000 penjelajah bintang. Sementara jumlah prajurit penjelajah bintang yang dimiliki bumi, tidak sampai 100 pejuang. Menyadari kekhawatiran itu, Luo Feng pun menenangkan Jenderal Wang, dengan mengatakan, bahwa ada beberapa tamu dari alam semesta yang ingin menjajah planet bumi, namun mereka sudah ditangani, jadi tidak akan ada masalah, ucap Luo Feng dengan santai. Di saat yang sama, Hong dan Dewa Petir juga mengangkat telepon mereka. Hal ini dikarenakan pemandangan dari hampir 1000 prajurit yang muncul di sekitar kastil milik Luo Feng, yang ternyata berita itu telah didengar dan dilihat oleh semua negara melalui cuplikan video. Jadi tidak mungkin mereka tidak akan tahu tentang kejadian itu. Lagi pula, tempat penting seperti kastil milik Luo Feng, yang selalu terdapat banyak media dan pejalan kaki di sekitar area luar kastil, jadi tidak mungkin Luo Feng bisa menyembunyikan para pengawalnya. Sementara Luo Feng, ia tersenyum saat berbicara dengan Jenderal Wang. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah, saat melihat deretan informasi yang telah diretas oleh Babata, yang saat itu muncul di layar papan kendali. Melihat informasi-informasi itu, wajah Luo Feng seketika menjadi pucat, namun dengan kemarahan yang mendalam, saat mengetahui kalau sebelumnya Buluo telah berbohong. Di saat yang sama, Hong dan Dewa Petir melihat dengan ekspresi ketakutan, setelah melihat detail kata-kata yang telah diterjemahkan oleh Babata dalam bahasa Mandarin. Di saat yang sama, Meng Dua yang juga melakukan interogasi pada Buluo menggunakan kemampuan hipnotisnya, saat itu tampak sedang berlari menghampiri Luo Feng, sembari mengatakan, bahwa apa yang sebelumnya dikatakan oleh Buluo adalah bohong. Karena faktanya, tim penjelajah mereka hanyalah gelombang pertama, dan di belakang mereka ada armada keluarga Nuolan San yang sangat besar, yang dijadwalkan akan tiba dalam waktu 3 bulan, ucap Meng Dua menjelaskan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya diam, dengan wajah yang tampak pucat, karena sebelumnya Babata sudah lebih dulu memberitahukan informasi itu. Sementara Dewa Petir, saat itu ia mengamuk, dan mengatakan untuk membunuh Buluo dan para kru kapalnya, namun hal itu segera ditentang oleh Hong, yang saat itu berniat untuk menyiksa mereka secara perlahan. Oke guys, kayaknya di scene ini sifat psikopat Hong akan kembali muncul. Karena sebelumnya, tepatnya sebelum periode Grand Nirvana, Hong adalah seorang pembunuh berdarah dingin, sedangkan Dewa Petir adalah seorang seniman bela diri. Dan kalau Luo Feng, kalian sudah tahu sendiri dong, siswa sekolah menengah yang terlihat cupu. Sementara Jenderal Wang, yang panggilannya masih tersambung, ia pun segera berkata, "Tuan Luo ada apa? Kenapa tiba-tiba Anda diam?" tanya Jenderal Wang, yang langsung jawab oleh Luo Feng,
bahwa saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja, dan kita semua sedang dalam masalah, ucap Luo Feng, yang langsung dilanjutkan oleh Hong, yang saat itu menyarankan, agar segera mengumpulkan para pemimpin dari 5 negara besar dan 23 kota markas untuk mengadakan pertemuan di Istana Dewa Perang. Mendengar ucapan Hong, Luo Feng pun mengangguk, karena mengingat armada keluarga Noulan San yang memiliki kekuatan yang sangat besar, dan mereka harus segera mencari strategi untuk menghadang armada tersebut. Sementara Babata, ia pun terus mencari informasi yang lebih detail, dan menampilkannya di layar papan kendali, dan hal ini semakin membuat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semakin pucat. Di mana saat itu, Babata menampilkan informasi yang menjelaskan, bahwa keluarga Noulan San telah mengirimkan 2 armada utama mereka, yang terdiri dari beberapa kapal alam semesta kecil yang berada di barisan depan, serta armada utama yang mengikuti mereka dari belakang. Dan orang yang bertanggung jawab untuk seluruh operasi ini adalah pula, salah satu ahli waris keluarga Noulan San, yang datang bersama 7 ahli waris lainnya, dan itulah, ending dari episode 131. Dan biar nggak ketinggalan bocoran alur cerita Swallowed Star, serta Donghua lainnya, yuk klik tombol subscribe, dan langsung nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan alur cerita Donghua lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.